Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 392. Mengapa keluarga Jiang memiliki begitu banyak obat berusia ratusan tahun? Saya khawatir obat-obatan ini lebih dari unceng. Hagen mengungkapkan keraguannya. Tuan Chen tidak tahu bahwa bahan obat ini dibeli oleh keluarga Jiang dari rumah Yaoang. Saya menemukan bahwa kontrak antara keluarga Jiang dan rumah Yaoang tidak dibeli dari Unceng. Selain itu, bahan obat berusia seabad yang memasuki Unceng biasanya membutuhkan setelah melewati tangan Yaoang Fu, semua orang tampan akan disimpan oleh Yaoang Fu. Chi Feng menjelaskan mengikuti Hagen. Rumah Raja Obat. Hagen terkejut. Dia belum pernah mendengarnya. Lagi pula, hanya 2 bulan sejak Hagen melangkah ke tingkat ini. Dia hanya orang biasa sebelumnya, jadi dia tidak bisa menyentuh banyak hal. Rumah Yaoang ini terletak di kota Tianfeng di bawah yurisdiksi ibu kota provinsi, yang dikenal sebagai ibu kota obat kecil. Rumah Yaoang terutama berfokus pada alkimia. Banyak orang di dunia seni bela diri di ibu kota provinsi hampir membeli ramuan mereka, tetapi mereka tidak pernah membelinya. Ini pertama kalinya saya mendengar rumah Yaoang membeli bahan obat. Lagi pula, bahan obat ini dipilih dengan hati-hati oleh rumah Yaoang, dan tidak akan dijual dengan mudah. Mendengar penjelasan Chi Feng, Chen Hatiping menjadi sangat bersemangat. Dia tidak menyangka ada tempat seperti itu di Jiangbei. Tidak heran bahan obat berusia 100 tahun di depannya adalah kelas atas, telah dipilih sejak lama. Di atas ring, apakah pil hijau yang dimakan Jiang Zhengzong dibeli dari istana pengobatan? Pada saat ini, Hagen memikirkan pil peledak yang dimakan Jiang Zhengzong. Chi Feng menggelengkan kepalanya, rumah Yaoang memiliki aturan yang sangat ketat. Mereka tidak akan memurnikan dan menjual ramuan semacam ini. Mereka hanya menjual pil biasa untuk mencuci sumsum, memperkuat tulang, dan memperkuat tubuh. Jika rumah Yaoang gratis untuk menjual obat mujarab semacam ini yang meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat dapat menyebabkan kekacauan di seluruh dunia seni bela diri. Hagen mengangguk, dan langsung mengerti bahwa istana obat ini tidak hanya bagus dalam memurnikan obat mujarab, tetapi juga sangat berguna. Untuk bisnis penelitian, jika mereka menjual semua jenis ramuan sesuka hati dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia seni bela diri, itu akan membahayakan Yaoanggu. Justru karena aturan rumah Yaoang, Jiang Zhengzong mengundang guru Buhuo dari lembah Suanyue di barat daya untuk memurnikan pil penopang hidup dengan biaya berapapun. Jika tidak, mengapa dia pergi jauh? Sepertinya aku punya kesempatan, aku akan mengunjungi Yaoang Menshan. Mata Hagen berkilat penuh semangat. Jika dia bisa mengambil Yaoang Menshan sebagai miliknya, bukankah dia bisa mendapatkan banyak sumber daya? Sejenak. Namun, Hagen masih tidak dapat melakukannya dengan paksa. Dia dapat berbicara dengan rumah Yaoang dan menghabiskan uang untuk membeli bahan obat mereka. Karena keluarga Jiang dapat membelinya, dia juga bisa. Tuan Chen, pemilik istana Raja Obat sangat aneh, dan dia tidak mudah bertemu orang asing. Apalagi istana-istana obat didukung oleh keluarga besar di Kyoto. Bahan obat dari seluruh penjuru negara akan disaring oleh lembah Raja Obat, dan kemudian dikirim ke tempat lain. Jika tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak bahan obat berharga hanya dengan Yaoang Menshan. Namun, keluarga Jiang menandatangani puluhan miliar pesanan dengan Yaoang Menshan, dan bahan obat di sini hanya sebagian. Jika Tuan Chen membutuhkan bahan obat, kami dapat terus bekerja sama dengan Yaoang Menshan atas nama keluarga Jiang, tapi ikuti dana, kata Chi Feng dengan sedikit malu. Puluhan miliar dana benar-benar angka yang sangat besar bagi Chi Feng Tang, dan Chi Feng tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Kamu mengirim seseorang untuk melanjutkan pembicaraan dengan rumah Yaoang atas nama keluarga Jiang. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah pendanaan. Aku akan mencari cara. Hagen tidak akan menyerah begitu banyak bahan obat yang berharga karena uang. Ini semua berharga baginya, sumber daya pelatihan. Sekarang ada kekurangan energi spiritual di alam, karena kekuatan Hagen semakin kuat, energi spiritual yang tipis ini tidak dapat lagi mendukung kultivasi Hagen, jadi Hagen harus mencari cara lain. Bab 393.
Perjalanan mengolah keabadian ini memang ratusan kali lebih baik daripada berlatih seni bela diri, tapi ada satu hal, itu terlalu mahal. Chifeng pergi. Hagen melihat kantong bahan obat berusia seabad di depannya, dan ginseng berusia 1000 tahun, merasa sedikit di dalam hatinya. Bersemangat, dengan hal-hal ini, mungkin saya bisa menembus periode pelatihan Qi dan melangkah ke periode pembangunan fondasi. Meskipun hanya satu tingkat peningkatan, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Periode pemurnian Qi dan periode pembangunan fondasi dapat digambarkan sangat berbeda. Hanya ketika Anda memasuki periode pembangunan fondasi Anda dapat dianggap sebagai kultivator abadi sejati, yang oleh dunia disebut abadi. Sepertinya aku akan mencoba menerobos, pikir Hagen, bangkit dan memanggil Lin Tianhu. Menerobos periode pembangunan fondasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, mungkin butuh beberapa hari. Tapi beberapa hari terobosannya tidak boleh diganggu oleh orang lain. Beberapa hari ini juga saat dia paling rentan. Jika musuh datang ke rumahnya, Hagen takut dia tidak berdaya untuk melawan, jadi dia harus melakukannya minta Lin Tianhu untuk melindunginya. Tuan Chen, jangan khawatir, bahkan jika saya, Lin Tianhu, kehilangan nyawa saya tidak akan membiarkan orang lain mengganggu Anda. Kata Lin Tianhu dengan sungguh-sungguh. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat meminta bantuan Chifeng. Saya akan mengandalkan Anda selama beberapa hari. Hagen menepuk bahu Lin Tianhu. Setelah menjelaskan kepada Lin Tianhu, Hagen menelepon Su Yuqi dan memintanya untuk bermain dengan Guling Er di ibu kota provinsi selama beberapa hari. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Su Yuqi sangat masuk akal, dan tidak terlalu banyak bertanya, tetapi hanya memberitahu Hagen untuk berhati-hati. Setelah menjelaskan semuanya, Hagen mengurung diri di kamar. Dengan api samar keluar dari tangannya, dia tiba-tiba mengayun ke arahnya. Api membungkus bahan obat. Hagen harus memurnikan pil juling terlebih dahulu, lalu makan juling Tian mulai terobosan. Butuh 1 hari 1 malam latihan untuk memurnikan bahan obat ini menjadi pil juling. Hagen tidak ragu sama sekali. Setelah menelannya dalam satu tegukan, dia merasakan energi spiritual di tubuhnya mengalir keluar seketika. Menyempurnakan aura ini. Pada saat ini, di sekitar tubuh Hagen, topan berputar dengan cepat, dan bahkan di sekitar rumah Hagen terbungkus kabut putih samar. Lin Tianhu, yang melindungi hukum di luar, melihat ke rumah yang terbungkus kabut, dan tidak bisa menahan rasa kagum. Tepat ketika Hagen melakukan terobosan, di lembah Suanyue ribuan kilometer jauhnya di barat daya, 7 atau 8 orang sedang duduk di aula, dan pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah panjang dan topeng kuningan. Tidak jelas apakah orang ini adalah pria atau wanita, tua atau muda. Orang ini adalah Qian Feng, pemilik lembah Suanyue, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya. Tuan Gu, jangan kaget kalau lelaki tua itu telah pergi selama beberapa hari, dan sekarang dia tidak dapat menghubunginya. Mungkinkah orang ini melarikan diri dengan bahan obat yang dia berikan kepada kami ke lembah Suanyue? Kata salah satu dari mereka. Tidak mungkin, dia bahkan tidak berani memberinya keberanian. Meskipun dia tidak berpikir pria itu penuh nafsu, dia tidak punya nyali untuk mengkhianati pemilik lembah. Seseorang mulai membantah. Lalu mengapa kamu tidak bisa menghubungi? Setelah pertanyaan seperti itu, suasana menjadi hening sesaat, karena tidak ada yang bisa menjelaskan. Buhuo sudah mati. Qian Feng, sang pemimpin, berkata, dan mengeluarkan kelabang yang panjangnya lebih dari 10 cm dari pot tanah liat hitam di sampingnya. Kelabang ini sudah mati. Cacing Buhuo Gu sudah mati, yang membuktikan bahwa dia sudah tidak ada lagi di dunia. Qian Feng melempar kelabang ke tanah dan berkata dengan tenang. Di lembah Suanyue, setiap orang memiliki cacing Gu di tubuhnya. Cacing Gu ini berpasangan, 1 jantan dan 1 betina. Cacing Gu betina akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan cacing Gu jantan akan diadopsi di tembikar hitam Qian In Feng Pot. Selama salah satu cacing Gu ini mati, yang lain akan mati bersama dimanapun itu, jadi Qian Feng menggunakan metode ini untuk mengendalikan seluruh lembah Suanyue. Bab 394. Jika seseorang berani mengkhianatinya, dia dapat membunuh cacing Gu di tangannya,
dan cacing gu pada pengkhianat juga akan mati, dan pengkhianat juga akan binasa bersama. Tapi hal yang sama, jika orang dengan cacing gu di tubuhnya mati, cacing gu di tangan Qian Feng juga akan mati bersamanya. Ini. Semua orang terkejut saat melihat cacing gu itu. Meskipun ada master seni bela diri di Provinsi Jiangbei, yang memiliki kemampuan membunuh tanpa kebingungan, mungkinkah keluarga Jiang menentang air? Dan setelah mendapatkan ramuan, mereka tidak mau memberi kami bahan obat, jadi mereka membunuh mereka untuk membungkam mereka? Seseorang berspekulasi. Tidak mungkin, pemilik lembah telah menjelaskan bahwa hanya setelah mendapatkan bahan obat, dia akan memperbaiki pil perpanjangan hidup untuk keluarga Jiang. Selain itu, keluarga Jiang tidak berani menentang lembah Suanyue kita. Beberapa orang keberatan. Mungkinkah itu rumah Yaoang? Anda harus tahu bahwa itu adalah wilayah rumah Yaoang, dan orang-orang di rumah Yaoang selalu mengaku terkenal dan baik, dan memandang rendah kami bidat. Sekarang orang-orang kami ada di wilayah mereka, bagaimana mereka bisa mengabaikannya? Salah satu lelaki tua berambut abu-abu mengerutkan kening dalam-dalam. Tetua ketiga, kami tidak memiliki keluhan dan permusuhan dengan Yaoang Fu. Meskipun mereka tidak menyukai gaya kami telah hidup damai selama bertahun-tahun. Selain itu, ini bukan pertama kalinya orang-orang kami pergi ke Jiangbei. Tidak bisa kamu melihatnya? Seseorang bertanya pada lelaki tua berambut abu-abu itu. Sulit dikatakan. Siapa yang tahu apa yang terjadi di rumah Yaoang? Selain rumah Yaoang, siapa lagi di Jiangbei yang bisa membunuh Bu Huo? Hanya yang disebut master seni bela diri itu? Hanya sekelompok orang yang sembrono. Si berambut abu-abu lelaki tua itu berkata dengan dingin dengan mendengus, terlihat jelas bahwa dia sangat menghina para pejuang. Oke, berhenti berdebat, dan kamu akan tahu jika kamu mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jika itu benar-benar rumah Yaoang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Qian Feng berkata dengan suara dingin. Di kota Tianfeng, Provinsi Jiangbei, ada sebuah rumah besar seluas ribuan meter persegi. Ini adalah Yaoang Menshan, dan ada ratusan toko obat di sekitar Yaoang Menshan, dan yang dijual toko apotek ini bukanlah pil, melainkan ampas obat, ini adalah barang panas di ibu kota provinsi. Menshan Master, ada sejumlah besar pil kecil ini di Unceng baru-baru ini. Saya telah mengirim orang untuk mempelajari bahan-bahannya dengan cermat, serta metode pemurniannya, dan bahkan bereksperimen dengan kemanjurannya. Pil semacam ini bisa disebut obat ajaib. Kata pelayan rumah Yaoang, yang masuk ke kamar tuan istana dengan pil merah kecil. Kiu tua, kamu telah memurnikan alkimia sepanjang hidupmu, dan kamu belum pernah mendengar ada orang yang ramuannya adalah obat ajaib. Biarkan aku memberitahumu. San Simiao, kepala rumah Yaoang, menyesap teh dan bertanya dengan ringan. Tuan, pil ini dapat memperkuat tubuh dan menyembuhkan segala macam penyakit, dan itu memiliki efek yang sangat signifikan pada pria. Dibandingkan dengan pil pencuci sumsum kami, pil penguat tulang jauh lebih kuat, tetapi ramuan pil ini itu terdeteksi bahwa hanya ada beberapa bahan obat yang sangat umum, dan biayanya sangat rendah. Bahkan metode pemurniannya pun tidak jelas bagi saya. Jika ramuan kita juga dapat dibuat dari bahan obat biasa, keuntungannya akan sangat besar. Pembantu rumah tangga menjelaskan secara detail jalan. Oh, ada hal seperti itu? Mata San Simiao berbinar, dan dia tampak sangat tertarik. Kalau begitu pergi dan selidiki dengan hati-hati dan cari tahu siapa yang membuat ramuan ini. Aku bahkan tidak tahu bahwa masih ada orang di Provinsi Jiangbei siapa yang bisa membuatnya. Buat pil ini. Dimengerti. Pengurus rumah tangga itu mengangguk. Tapi saat kepala pelayan hendak pergi, San Simiao langsung memanggil kepala pelayan, ngomong-ngomong, apakah semua bahan obat keluarga Jiang sudah disiapkan? Biarkan mereka bergegas dan menyelesaikan pembayaran terakhir. Wajah bingung, tuan rumah, bahan obat kita sudah sedikit, mengapa Anda setuju untuk menjualnya ke keluarga Jiang? Ada orang di ibu kota keluarga Jiang, ini pertanyaan bos, Anda tidak perlu bertanya tentang hal-hal lain. San Simiao melambaikan tangannya, biarkan kepala pelayan pergi. Bab 395. Di ibu kota provinsi, di hotel kecil.
Meskipun sudah beberapa hari sejak Hagen membunuh Jiang Zhengzhong dan Tuan Nabuhuo, antusiasme masih belum surut, dan semua orang masih mendiskusikan masalah ini setelah makan malam. Kamu tidak melihatnya sama sekali. Bahwa Hagen hanyalah tipuan peri. Patriark Jiang berlutut pada saat itu, belum lagi betapa memalukannya dia, tetapi dia ditampar sampai mati dengan telapak tangan. Sok Suci ternyata adalah seorang penyihir dengan beberapa imp di tubuhnya, tetapi Hagen menelan semuanya dalam satu tegukan. Kemudian Hagen masih muda, dan sekarang dia mungkin tak terkalahkan di seluruh ibu kota provinsi. Keluarga Wu ingin membiarkan dia menjadi pemimpin aliansi, tetapi dia tidak setuju. Jika itu pada saya akan menyetujuinya sejak lama. Ini adalah pemimpin persatuan seni bela diri, betapa hebatnya. Saya tidak tahu, saya mendengar bahwa Hagen adalah reinkarnasi dari peri. Pada saat itu, di panggung cincin, beberapa dewa turun untuk melindungi Hagen. Di depan sebuah meja, beberapa anak muda sedang minum dan membicarakan situasi di panggung cincin beberapa hari yang lalu. Faktanya, kebanyakan orang tidak melihat situasi di tempat kejadian, dan itu hanya kabar angin, tetapi rumor tersebut menjadi lebih misterius saat menyebar. Pembicara tidak tertarik pada pendengarnya, dan di meja makan terdekat, seorang lelaki berjubah sedang makan dengan kepala tertunduk, tetapi pada saat ini, lelaki itu menejamkan telinganya, mendengarkan diskusi para pemuda di sebelah. Saudaraku, apa yang baru saja kamu katakan? Itu anak-anak dan dewa, sangat misterius. Pria berjubah berjalan ke sebelah dengan gelas anggur, dan bertanya kepada beberapa anak muda yang sedang membicarakannya. Beberapa anak muda mendongak, dan salah satu dari mereka berkata, "Bukankah kamu dari ibu kota provinsi?" Pria berjubah itu menggelengkan kepalanya, "Saya dari Barat Daya, dan saya di sini untuk urusan bisnis." Tidak heran, Anda tidak tahu tentang hal sebesar itu. Izinkan saya memberitahu Anda, insiden besar terjadi di ibu kota provinsi kami baru-baru ini. Seorang pemuda tampan bernama Hagen, yang baru berusia 20-an, langsung membunuh seorang Neijin Grandmaster, dan ada juga orang bernama. Siapa nama Master Buhuo, yang juga dipukuli sampai mati, dan kudengar orang itu dari barat dayamu. Salah satu anak muda menjelaskan. Ketika pria berjubah itu mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya, tetapi itu hanya sekejap, dan kemudian dia sedikit tersenyum dan berkata, Hagen ini sangat kuat, dia bahkan dapat mengalahkan master kekuatan batin, di mana dia tinggal. Apa? Anda ingin berdiskusi dengannya? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jangan buang waktu Anda. Mereka berterima kasih di balik pintu tertutup, dan tidak ada yang melihat Anda. Banyak patriark dan kurator pergi untuk meminta wawancara, tetapi mereka semua disambut kembali. Sekarang Hagen tinggal di villa keluarga Jiang. Seorang pemuda menunjuk ke arah villa keluarga Jiang. Pria berjubah panjang itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, melirik lokasi villa keluarga Jiang, berbalik dan pergi. Di luar villa keluarga Jiang, Lin Tianhu telah menjaga selama beberapa hari, karena dia takut seseorang akan mengganggunya, sementara Qi Feng mengirim ratusan orang untuk berpatroli di villa Jiang tanpa henti. Lin Tianhu juga mengerahkan ratusan orang dari Hongcheng untuk mengepung seluruh villa keluarga Jiang. Aku tidak tahu apakah Palace Master telah menerobos. Lin Tianhu melihat kabut putih yang naik dari kamar Hagen dari kejauhan, dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, di jalan tidak jauh dari villa Jiang, pria berjubah itu mengerutkan kening, menatap ke arah villa Jiang, melihat kabut putih yang mengembun di atas villa. Pria berjubah itu bergumam, dia berkata pada dirinya sendiri, benar saja, jalannya tidak dangkal, tidak heran kamu bisa membunuh bocah lelaki tua yang tidak bingung itu. Setelah selesai berbicara, pria berjubah itu melangkah keluar, dan seluruh orang itu menghilang di tempat yang sama dalam sekejap. Instan, dan muncul di depan villa di detik berikutnya. Siapa kamu? Penjaga di luar villa melihat seseorang tiba-tiba muncul, dan buru-buru meningkatkan kewaspadaannya dan bertanya. Bab 396. Pria berjubah itu tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangkat tangannya dan membuat penjaga itu terbang. Melihat ini, penjaga lain mengambil senjata mereka dan bergegas, dan Lin Tianhu bergegas ketika dia mendengar gerakan itu.
Ketika Lin Tianhu tiba, puluhan penjaga telah mengepung pria berjubah di luar villa. Lin Tianhu memandangi penjaga yang diam di tanah, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Siapa kamu?" Pria berjubah itu melirik Lin Tianhu, dan berkata dengan ringan, "Biarkan pria bernama Hagen itu keluar dan mati, dan bunuh saya dari lembah Suanyue." Astaga, bagaimana mungkin dia masih diizinkan untuk hidup di dunia ini? Orang-orang dari lembah Suanyue? Lin Tianhu mengerutkan kening lebih dalam, dia telah melihat keterampilan guru Buhuo sebelumnya, orang-orang ini semua adalah penyihir. Semuanya kuat dalam Taoisme, jika mereka benar-benar biarkan dia bertarung dengan orang-orang ini, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan satu putaran. Memalingkan matanya sedikit, Lin Tianhu berkata kepada pria berjubah panjang itu, "Anda dapat menemukan Tuan Chen, tolong laporkan nama Anda terlebih dahulu, dan saya akan segera melaporkannya. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang yang datang ke Tuan Chen untuk mendiskusikan ide, dan ada juga banyak orang yang ingin membunuhnya." "Ya, tapi Tuan Chen tidak membunuh orang tak dikenal itu." "Lembah Suanyue, datanglah hari ini untuk mengambil kepala Hagen itu." Momentum yang mengerikan. "Tunggu sebentar, saya akan segera memberitahu Anda." Lin Tianhu berbalik dan berjalan kembali ke villa. Begitu dia memasuki villa, Lin Tianhu dengan cemas mengeluarkan ponselnya. Saat ini, Hagen sedang berlatih, jadi dia tidak bisa mengganggunya sama sekali, jadi dia tidak akan memberitahu Hagen, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chi Feng. Lin Tianhu tahu berapa banyak kati yang dia miliki, dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menambah penjaga ini, dia mungkin tidak dapat menghentikan orang-orang dari lembah Suanyue. Setelah Chi Feng menerima panggilan Lin Tianhu, dia tidak berani ragu sama sekali. Dia buru-buru memimpin orang-orang menuju Villa Jiang, dan memberitahu Li Shoui. Jika sampai pada saat kritis, biarkan Li Shoui menggunakan pemerintah untuk menekannya, mampu menunda untuk sementara waktu. Inspektur kiri lembah Suanyue menunggu beberapa saat, melihat bahwa Lin Tianhu belum keluar. Dia mengerutkan kening tanpa sadar, melihat aura yang melonjak di villa. Inspektur kiri lembah Suanyue tahu bahwa Hagen tidak bergerak sama sekali. "Sialan, kamu berani berbohong padaku?" Inspektur kiri lembah Suanyue berteriak dengan marah. Dia akhirnya tahu bahwa ini adalah rencana Lin Tianhu untuk menunda serangan. Setelah berteriak dengan marah, tubuh patroli kiri Xuan Yuegu langsung bergegas menuju villa, sama sekali tidak peduli dengan penjaga di sekitarnya. "Hentikan dia." Pada saat ini, otot-otot seluruh tubuh Lin Tianhu menonjol, dan pembuluh darah di wajahnya menonjol keluar. Dia menghabiskan seluruh kekuatannya, menghadapi orang-orang di lembah Suanyue. Lin Tianhu tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan. "Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Petugas patroli kiri Xuan Yuegu mendengus dingin, dan dengan lambaian telapak tangannya, dia langsung menjatuhkan Lin Tianhu ke udara, semudah menampar nyamuk. Tubuh Lin Tianhu jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah keluar. "Kita tidak boleh membiarkannya masuk ke villa dan mengganggu Tuan Chen." Lin Tianhu meraung dengan kekuatan terakhirnya. Lusinan penjaga, dengan tatapan dingin di mata mereka, memandang kematian seperti rumah. Penjaga ini semuanya adalah anggota Chi Feng Tang, mereka semua dipilih dengan cermat, dan mereka semua sangat setia. Tapi tepat ketika para penjaga itu hendak menyerang petugas patroli kiri lembah Suanyue, Chi Feng memimpin orang-orang untuk datang. Ratusan orang mengepung petugas patroli kiri lembah Suanyue beberapa kali. Chi Feng melirik Lin Tianhu yang terluka, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati," kata Lin Tianhu dengan wajah malu. Bab 397. Chi Feng menoleh dan memelototi petugas patroli kiri lembah Suanyue, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu berani membalas dendam sendiri, kamu benar-benar tidak menganggap serius Chi Feng Tangku. Di mataku, kamu hanyalah semut, bagaimana kamu bisa jatuh ke mataku?" Patroli kiri lembah Suanyue mencibir, dan seluruh tubuhnya langsung menyerang Chi Feng. Kecepatan patroli kiri lembah Suanyue terlalu cepat, begitu cepat sehingga Chi Feng hampir tidak bereaksi sama sekali, dan langsung mengirim patroli kiri lembah Suanyue dengan telapak tangan. Grandmaster Neijin yang agung, di depan patroli kiri lembah Suanyue, tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Qi Feng, melihat ini, Lin Tianhu ingin bangun dengan susah payah, dan pergi melihat Qi Feng, tapi sayangnya dia tidak bisa bangun sama sekali. Boltmania, ini adalah ibu kota provinsi. Jika kamu berani menyakiti seseorang, tidakkah kamu melihat hukum raja? Li Shoui membawa orang-orang dari pavilion penjaga. Karena dia takut Su Yuqi akan khawatir, Li Shoui tidak memberitahu Guling Er. Jika saya mengetahuinya, maka Su Yuqi pasti akan mengetahuinya juga. Tersesat, Inspektur Kiri Xuan Yuegu memandang Li Shoui. Pavilion penjaga tidak ada artinya di mataku, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Li Shoui tertegun, wajahnya memerah dan putih, memalukan. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Qi Feng melihat bahwa lawan sama sekali tidak takut pada pavilion penjaga, jadi dia hanya bisa menggunakan keuntungan dari jumlah orang untuk menghentikan petugas patroli kiri lembah Xuanwei. Bunuh. Ratusan orang dari Qi Feng Tang bergegas menuju petugas patroli kiri lembah Xuanwei dengan senjata di tangan. Menghadapi serangan ratusan orang, patroli kiri Xuan Yuegu mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh penghinaan. Menyeberangi laut. Patroli kiri lembah Xuanyue tiba-tiba berteriak, dan dengan lambaian jubah di tubuhnya, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kabut hitam mengepul menyembur keluar dari bawah jubah patroli kiri lembah Xuanyue ketika saya datang keluar. Langit langsung tertutup, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Pada saat ini, orang-orang di Qi Feng Tang berada dalam kekacauan, dan mereka tidak dapat melihat arah sama sekali, lalu terdengar teriakan, dan setiap teriakan melambangkan bahwa seseorang di Qi Feng Tang telah mengalami kecelakaan. Hahaha. Hahaha. Dalam formasiku, aku adalah tuannya, jadi kamu bisa menangkapku sebelum kamu harus bertarung. Patroli kiri lembah Xuanyue tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa itu sangat menakutkan. Mendengar jeritan bawahannya, Qi Feng sangat kesakitan. Dia tahu bahwa jika terus berlanjut, orang-orangnya akan mati cepat atau lambat, tetapi dia tidak bisa memerintahkan mundur. Sekarang dia hanya bisa menggunakan nyawa bawahannya untuk menunda waktu Hagen. Hati Qi Feng penuh siksaan, bawahan ini telah mengikutinya dengan setia selama bertahun-tahun, dan mereka mati secara tragis hingga mata Qi Feng memerah. Tuan Chen, bangun dengan cepat. Lin Tianhu berteriak memilukan saat dia melihat Qi Feng seperti itu. Lin Tianhu, bahkan jika dia mati, aku tidak bisa membiarkannya masuk ke villa. Aku akan pergi dulu. Setelah Qi Feng selesai berbicara, dia bergegas ke kabut hitam tebal. Qi Feng, Lin Tianhu mengepalkan tinjunya dengan erat dan memukul tanah dengan keras, matanya berlinang air mata. Dia menyukai Qi Feng, dia belum mengaku pada Qi Feng, tapi sebentar lagi Qi Feng akan pergi selamanya. Jeritan masih berdering, dan setiap jeritan sangat menyakiti hati Lin Tianhu, karena dia tidak tahu jeritan mana yang berasal dari Qi Feng. Li Shoui memimpin orang-orang di pavilion penjaga, dan mereka tertegun dengan metode seperti itu, bahkan jika Li Shoui ingin membantu, tidak mungkin dia membantu. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara guntur, dan kemudian kabut putih di rumah tempat tinggal Hagen tiba-tiba menjadi sangat tebal, dan kemudian berkumpul menjadi pedang raksasa, langsung menyerang kabut hitam.